Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Septiani dengan NIM 2280000007 dari kelas A Pendidikan Fisika Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab munculnya ikhtilaf dan perbedaan mazhab dan penyikapannya. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu sebab-sebab munculnya ikhtilaf. Sebab-sebab munculnya ikhtilaf diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbeda pengertian dalam mengartikan kata. Adanya ayat yang berbeda satu dengan yang lainnya secara zahirnya, sehingga membutuhkan jalan keluar yang bisa cocok untuk keduanya. Pada titik inilah para ulama terkadang berbeda dalam mengambil jalan keluarnya. Yang kedua, riwayat hadis. Adanya perbedaan penilaian derajat suatu hadis di kalangan ahli hadis, di mana seorang ahli hadis menilai suatu hadis sahih, namun ahli hadis lainnya menilai tidak sahih. Sehingga ketika ditarik kesimpulannya, hukumnya sangat bergantung dari perbedaan ahli hadis dalam menilainya. Yang ketiga, nasikh dan mansukh. Adanya ayat atau hadis yang menghapus berlakunya ayat atau hadis yang pernah turun sebelumnya. Dalam hal ini, sebagian ulama berbeda pendapat untuk menentukan mana yang dihapus dan mana yang tidak dihapus. Yang keempat, saling berlawanan dalil mengenai suatu kaidah. Sebagaimana ulama, ada yang menerima dalil mengenai suatu kaidah, sebagian lainnya menolak. Maka kemudian timbullah perbedaan di antara ulama dalam menetapkan mana ayat yang berlaku mujmal dan mana yang berlaku muqayyad. Juga dalam menetapkan mana yang bersifat umum dan mana yang bersifat khusus. Yang kelima, metodologi pengistibatan hukum. Adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum setelah sumber yang disepakati. Selain itu, pengaruh kultur budaya setempat juga mempengaruhi pengistibatan hukum. Tempat di mana para fuqaha tinggal, hal itu sangat mempengaruhi hukum yang dikeluarkan. Sementara itu, menurut sebagian ulama, faktor-faktor khusus penyebab ikhtilaf dalam masalah fur'u sebagai berikut. Yang pertama, ikhtilaf dalam qiraat. Salah satu yang merupakan faktor perbedaan pendapat para fuqaha ialah faktor qiraat. Yang kedua, ikhtilaf sahabat dalam memahami hadis. Para sahabat dalam periwayatan hadis tidaklah sama derajat dan daya nalar di antara mereka. Sebagian di antara mereka menelaah dan riwayatkan hadis. Yang ketiga, ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu hadis. Para sahabat Nabi tidaklah serta-merta mengamalkan suatu hadis tanpa terlebih dahulu mengetahui dan memahami lebih jauh kualitas hadis tersebut. Yang terakhir, adanya nas Al-Quran yang memiliki makna ganda. Dalam bahasa Arab, istilah yang bermakna ganda dikenal dengan mushtarok, yaitu suatu lafal yang mengandung dua pengertian atau lebih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan mazhab dan penyikapannya. Yang pertama, awal lahirnya mazhab dalam Islam. Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Akan tetapi, perbedaan mazhab muncul ketika Nabi wafat, yakni ketika menetapkan tokoh yang paling layak memimpin umat menggantikan Nabi SAW. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum muhajirin dan ansor, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi SAW, dan tokoh-tokoh Bani Hasyim, kerabat-kerabat Nabi SAW. Inilah sebenarnya benih-benih muncul dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Kedua mazhab sebenarnya berpedoman pada Al-Quran yang sama dan Nabi yang sama. Yang kedua, bermazhab dan urgensinya. Apa aja sih pembahasan di bermazhab dan urgensinya? Dan ada apa aja? Untuk mengetahui pembahasannya,
Yuk simak video selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.